2 Mei 1977 di seluruh daerah pemilihan Indonesia telah berjalan dengan tertib, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Masa pemerintahan B.J. Habibie pada saat itu menunjukkan sebuah era baru di dalam sejarah politik Indonesia, khususnya dalam konteks transisi dari Orde Baru menuju reformasi. Sebelumnya, selama lebih dari 3 dekade, sistem politik Indonesia dikuasai oleh Golkar. Partai ini menjadi partai utama dan juga satu-satunya yang dominan, sedangkan parpol lain seperti PDI dan PPP beroperasi dalam pembatasan yang ketat dan dikendalikan oleh pemerintah. Golongan Karya atau Golkar didirikan pada tahun 1964 dengan dukungan langsung dari militer dan rezim Soeharto. Lalu, karena berbagai faktor strategis dan struktural yang mendukung keberadaannya, menjadikan Golkar sebagai alat politik utama untuk mempertahankan kekuasaan, sehingga dapat menguasai medan politik di Indonesia selama masa Orde Baru. Dengan dukungan pemerintah yang kuat, Golkar memiliki akses luas terhadap sumber daya, media, dan aparat negara. Oleh karena itu, memungkinkan partai ini untuk mendominasi pemilihan umum. Golkar juga sukses memposisikan dirinya sebagai partai yang mengangkat pembangunan dan stabilitas, yang menjadikannya sangat dibutuhkan masyarakat setelah kekacauan politik dan ekonomi yang terjadi sebelumnya. Mereka memanfaatkan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memperoleh dukungan rakyat. Pembatasan terhadap parpol lain seperti PDI dan PPP juga turut serta memberikan keuntungan kompetitif bagi Golkar. Hal ini dapat terjadi karena partai-partai tersebut tidak dapat bekerja secara bebas dan efektif. Dalam banyak aspek, Golkar sukses membangun citra sebagai satu-satunya partai yang kompeten untuk menjaga kesejahteraan dan keamanan, sehingga masyarakat cenderung memberikan dukungan yang besar dalam setiap pemilu. Dengan kombinasi sumber daya yang melimpah, dukungan politik, serta adanya kontrol terhadap lawan politik, Golkar sangat berkompeten dalam mempertahankan posisinya sebagai kekuatan dominan di medan politik Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Kondisi ini mengakibatkan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan rakyat, khususnya di tengah krisis ekonomi yang menimpa Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998. Gerakan reformasi yang dipimpin oleh mahasiswa dan elemen masyarakat sipil akhirnya menimbulkan tekanan besar terhadap pemerintahan Soeharto, yang pada akhirnya mengakibatkan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Presiden RI pada Mei 1998. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Begitu menjabat sebagai presiden, B.J. Habibie menyatakan betapa pentingnya memberikan ruang politik yang lebih terbuka dan demokratis. Dalam upayanya, Habibie mengeluarkan surat keputusan nomor 11 tahun 1998 yang menghapus berbagai pembatasan terhadap pembentukan parpol, sehingga dapat memfasilitasi munculnya lebih dari 48 parpol baru dalam waktu yang singkat. Parpol-parpol ini mewakili jangkauan ideologi yang lebih luas, mulai dari nasionalisme, Islam, hingga sosialisme yang sebelumnya tidak mempunyai ruang untuk beroperasi. Beberapa partai baru yang mencolok seperti Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang berbasis pada kelompok Nahdlatul Ulama, Partai Amanat Nasional atau PAN yang diusung oleh tokoh-tokoh reformasi, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dengan basis ideologi Islami, berhasil menarik perhatian dan dukungan masyarakat yang lebih variatif. Pemilu 1999 menjadi momentum yang krusial, di mana banyak partai baru ini sukses meraih kursi di DPR. Fenomena ini menandakan pergantian skema politik yang signifikan dan mengakibatkan kurangnya dominasi Golkar dalam medan politik di Indonesia. Meskipun tantangan seperti perpecahan suara muncul,
yang bisa mempersulit pembentukan koalisi yang stabil. Langkah Habibie untuk membuka pembatasan partai politik tetap menjadi tonggak sejarah yang penting dalam proses demokratisasi. Kebijakan ini mengindikasikan komitmen untuk menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan responsif, serta menekankan bahwasannya partisipasi politik rakyat harus dihargai dan diakomodasi dalam proses pemerintahan, sehingga dapat membangun fondasi yang lebih kuat bagi demokrasi di Indonesia ke depannya. Penghapusan batas terhadap partai politik di masa pemerintahan B.J. Habibie merupakan langkah berani yang membukakan jalan bagi demokratisasi di Indonesia. Di tengah tuntutan reformasi, kemunculan berbagai macam partai politik baru memberikan masyarakat lebih banyak pilihan untuk diwakili, memberikan suara pada kelompok yang sebelumnya terpinggirkan, dan memperkaya kehidupan politik. Perubahan ini secara signifikan mengubah peta politik di Indonesia, menghasilkan atmosfer kompetitif yang lebih terbuka. Meskipun tantangan baru muncul, seperti permasalahan internal antar partai, perubahan ini tetap menjadi tonggak penting untuk menuju ke sistem politik yang lebih demokratis dan pluralistik. Tindakan ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan ruang politik yang responsif dan inklusif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mendengarkan aspirasi rakyat, diharapkan pemerintah dan partai politik dapat mengimplementasikan kebijakan yang lebih sesuai. Penghapusan batasan menjadi momentum bagi transformasi politik Indonesia agar dapat mengarah pada sistem yang lebih terbuka dan adil untuk seluruh rakyat Indonesia.